Ada kalanya, nasib seseorang berubah bukan karena keberuntungan, tapi karena kesabaran dan kebaikan yang terus ia pertahankan, meski selalu diremehkan. Inilah kisah tentang Rian, seorang OB sederhana yang berjuang demi kehormatan dan cinta. Perjalanan panjang yang dimulai dari penghinaan, berakhir menjadi kisah penuh keajaiban. Di sebuah rumah sakit elit yang berdiri megah di pusat kota, bekerja seorang pria muda bernama Rian. Seragamnya sederhana, sedikit kusam karena setiap hari ia berkutat dengan pel lantai, mengangkut sampah medis, serta memastikan ruang pasien tetap bersih. Banyak orang yang memandangnya sebelah mata. Bagaimana tidak? Ia hanyalah seorang office boy, profesi yang menurut sebagian orang tidak berkelas. Tapi yang tak pernah mereka tahu adalah, Rian bukan orang biasa. Di balik kesederhanaan sikap dan penampilannya yang lusuh, Rian menyimpan kemampuan yang diwariskan turun-temurun dari leluhurnya. Ilmu pengobatan herbal tradisional yang sangat langka dan dipercaya dapat menyembuhkan penyakit yang tidak mampu ditangani medis modern. Namun rahasia itu ia simpan rapat-rapat. Bukan karena malu, tetapi karena ia tahu, dunia tidak mudah menerima sesuatu yang berbeda. Setiap hari ia bekerja dengan ikhlas. Tapi ada satu orang yang seolah tak pernah kehabisan kata untuk menghina. Dr. Ayunda. Dokter muda dan cantik, lulusan universitas ternama dengan sikap angkuh yang seolah-olah seluruh dunia harus tunduk padanya. Ia sering mencibir Rian hanya karena profesinya. Jangan sentuh alat medis itu. Kamu kan cuma OB. Bentaknya suatu pagi. Rian menunduk sopan. Maaf, Dok. Saya hanya ingin membantu membereskan. Sudah. Jangan sok pintar. Ayunda melengos dingin dan berlalu begitu saja. Para perawat yang melihat hanya saling pandang. Mereka tahu Ayunda keterlaluan, tapi tak berani bersuara. Posisi dan status menentukan siapa yang boleh berbicara di rumah sakit itu. Walau sering dipermalukan, Rian tidak pernah membalas. Ia memilih tetap tersenyum, meski hatinya terluka. Di ruang ganti, sahabatnya sesama OB, Dodi, menepuk bahunya pelan. Bro, sabar ya. Biasanya dokter-dokter baru memang suka begitu. Soalnya mereka bangga sama gelarnya. Rian menghela napas. Aku bisa mengerti, Di. Tapi kalau bisa sedikit menghargai orang lain, apa itu terlalu sulit? Dodi tertawa kecil. Kamu ini, selalu bijak meskipun terus dihina. Rian hanya tersenyum. Ia percaya, harga diri seseorang tidak ditentukan oleh seragamnya. Suatu sore, seluruh rumah sakit mendadak heboh. Pasien penting baru saja datang, Ibu Dokter Ayunda sendiri, dan kondisinya sangat kritis. Ayunda terlihat panik, wajahnya pucat, namun tetap berusaha terlihat tegar di hadapan orang lain. Semua dokter spesialis dipanggil. Berbagai prosedur darurat dilakukan. Rian yang sedang mengepel lorong melihat keributan itu dari jauh. Wajah Ayunda yang biasanya tegas kini dipenuhi kecemasan. Meski pernah dihina, hati Rian tetap lembut. Ia turut mengkhawatirkan sang ibu dokter yang ternyata sudah lama sakit namun dirahasiakan dari publik. Semoga beliau diberi kekuatan, gumamnya lirih. Tak lama, Ayunda keluar dari ruang ICU. Mata indahnya kini sembab oleh air mata. Ia berjalan tergesa tanpa memperhatikan sekitar, hingga hampir menabrak Rian yang sedang lewat membawa alat pel. Dokter, hati-hati. Diam kamu. Ini semua salah kalian. Kenapa rumah sakit ini tidak bisa menyelamatkan ibu saya? Rian terkejut. Ia tahu Ayunda hanya melampiaskan emosi, tapi rasa sakit akibat kata-kata itu tetap menusuk. Apalagi ketika seluruh orang di lorong menatapnya seolah ia memang bersalah. Ayunda lalu kembali berlari ke dalam ruangan ICU sambil terus menangis tertahan. Rian berdiri terpaku. Ada rasa iba muncul dalam hatinya, lebih besar daripada rasa sakit karena direndahkan. Karena Rian tahu, inilah awal dari takdir yang akan mengubah hidup mereka berdua. Malam itu, ketika seluruh rumah sakit mulai tenang, Rian duduk sendirian di taman belakang. Ia menatap langit, mencoba mencari jawaban. Apakah ini saatnya? Aku menggunakan apa yang aku punya? Tanyanya dalam hati. Ia menutup mata, mengingat pesan kakeknya yang sudah lama tiada. Jangan pernah ragu menolong orang yang membutuhkan. Suatu hari, dunia akan tahu arti keikhlasan. Angin malam berhembus lembut. Rian membuka mata dan berdiri. Keputusan di hatinya sudah bulat. Ia tak peduli apa orang berkata.
Kalau ada kesempatan, ia akan menyelamatkan Ibu Dokter Ayunda dengan caranya sendiri. Dan ia tidak tahu, langkah kecil yang ia ambil malam itu akan mengubah hidupnya selamanya. Bersambung, episode 2. Malam berganti pagi, namun kepanikan di rumah sakit itu belum juga mereda. Ibu Dokter Ayunda, yang sejak semalam dirawat intensif di ruang ICU, belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Semua dokter terbaik sudah dikerahkan, dokter tegar, spesialis penyakit dalam yang terkenal berpengalaman, bahkan ikut menangani langsung. Namun tetap saja, kondisi pasien itu terus menurun. Ayunda berdiri di depan jendela ruang ICU dengan wajah pucat. Rambutnya berantakan, matanya sembab, jelas ia kurang tidur. Sebagai seorang dokter, ia telah melihat banyak kondisi kritis. Tapi kali ini berbeda. Pasien itu adalah ibu yang ia cintai dengan seluruh hidupnya. Dok, hasil tes terbaru. Seorang perawat menyerahkan map laporan. Ayunda membuka dengan tangan bergetar. Hasilnya membuat dadanya terasa sesak. Fungsi paru semakin turun, tekanan darah tidak stabil, dan kemungkinan bertahan sangat kecil jika tidak ada perubahan drastis dalam beberapa hari ke depan. Tidak mungkin, bisiknya gemetar. Perawat itu menunduk. Kami sudah melakukan semua yang terbaik, Dok. Di lorong, beberapa dokter membicarakan hal itu lirih. Aku belum pernah melihat penyakit memburuk secepat ini. Bahkan obat-obatan baru pun gagal total. Sepertinya ini penyakit langka. Kita tidak punya obatnya. Ayunda baru keluar dari ruangan ketika obrolan itu menghantam telinganya. Ia mengepalkan tangan, menahan air mata agar tak jatuh di depan mereka. Tolong hentikan omongan tidak berguna itu. Selama kalian belum berhenti berjuang, ibu saya masih punya harapan. Namun begitu para dokter itu pergi, Ayunda menyenderkan tubuhnya ke dinding. Ketegaran yang selama ini ia banggakan mulai rapuh. Ia mengusap wajahnya kasar, menahan rasa takut yang semakin menghantui. Sementara itu, Rian melihat semuanya dari jauh. Ia tak sanggup melihat tangis itu. Tangis seseorang yang meski sering menghina, tetaplah manusia yang sedang kehilangan harapan. Ia ingin membantu. Tapi apa haknya masuk dalam urusan keluarga dokter terpandang seperti Ayunda? Namun di sudut hatinya ada suara yang terus berbisik. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Ketika dokter dan perawat sudah keluar ruangan, Rian mencuri pandang ke dalam ICU. Ia memperhatikan gurat wajah sang ibu yang pucat, melihat gejala yang sangat ia kenali. Pembuluh darah membiru di bagian tertentu, napas mendesah berat, ciri khas penyakit langka yang dulu pernah ditangani kakeknya. Hatinya langsung terpanggil. Ia yakin, ia bisa menolong. Siang itu, Ayunda duduk di kursi ruang tunggu, memijat pelipisnya sambil berdoa pelan. Saat itulah Rian memberanikan diri menghampiri. Dokter, boleh saya bicara sebentar? Ayunda menatap tajam, jelas tak suka keberadaan Rian. Apalagi, kalau soal lantai kotor nanti OB lain saja. Saya tidak ingin bicara hal tak penting. Rian tetap tenang. Ini tentang ibu dokter. Mendengar itu, Ayunda langsung berdiri. Kamu berani-beraninya menjadikan ibuku sebagai bahan omongan. Saya hanya ingin membantu, jawab Rian sopan. Ayunda mendengus sebal. Kamu? Membantu? Jangan bercanda. Kamu itu OB, bukan dokter. Apa yang bisa kamu lakukan? Mengepel lantai ruang ICU. Beberapa orang menoleh, memperhatikan pertengkaran kecil itu. Namun Rian tetap menatap tulus. Saya tahu apa yang ibu dokter alami. Saya pernah melihat penyakit seperti itu di desa saya. Kakek saya mengobatinya. Ayunda mencibir keras. Obat kampung. Kamu pikir ini tempat apa? Puskesmas desa. Saya tidak meminta dokter percaya. Saya hanya tahu saya bisa membantu. Kalau dokter izinkan, saya akan coba. Tidak. Ayunda memotong dengan suara meninggi. Amarah dan ketakutannya bercampur menjadi satu. Jangan sentuh ibuku. Jangankan mengobati, mendekat saja aku tidak izinkan. Rian terdiam. Tapi di balik tatapan marah itu, Rian melihat sesuatu, air mata yang hampir jatuh. Ayunda melanjutkan dengan suara bergetar. Saya sudah memanggil spesialis terbaik. Kalau mereka saja tidak mampu, apalagi kamu? Rian mengangguk pelan. Ia paham,
Ayunda bukan benar-benar membencinya. Ia hanya takut kehilangan ibu. Baik, Dok. Tapi kalau sewaktu-waktu dokter butuh saya siap. Rian berbalik, melangkah pergi dengan hati berat tapi tetap teguh. Ia akan terus mencari celah untuk menolong, meski tanpa izin. Beberapa jam kemudian, Ayunda masuk ke Icu lagi. Ia menggenggam tangan ibunya sambil menangis. Ibu, bertahanlah. Aku masih butuh ibu, aku belum siap kehilangan. Sang ibu membuka mata dengan lemah. Bibirnya bergerak sedikit. Ayunda, jangan menangis, kamu anak yang kuat. Air mata Ayunda jatuh deras. Tidak, aku tidak kuat, Bu. Nak, jangan sombong. Hargai semua orang, bahkan mereka yang kamu anggap kecil. Ayunda tersentak. Kata-kata itu seperti tamparan keras ke hatinya. Sang ibu terbatuk keras, lalu kembali terlelap. Alarm monitor berbunyi. Para perawat cepat memeriksa kondisi vitalnya yang kembali menurun. Ayunda panik. Ia memegang wajah ibunya dengan ketakutan yang kini tak bisa ia sembunyikan lagi. Dalam benaknya terngiang kata-kata Rian tadi, dan ucapan ibunya barusan. Apakah selama ini, ia salah menilai? Sementara itu dari balik kaca, Rian memperhatikan. Tatapannya penuh tekad. Aku akan melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Ia tahu, hari besar akan segera datang. Hari ketika ia harus melawan cemooh seluruh rumah sakit demi nyawa satu orang. Malam turun perlahan di atas bangunan rumah sakit yang megah itu. Namun bagi Rian, gelap bukan alasan untuk berhenti berharap. Ia duduk di taman belakang, memandangi lampu Icu yang terus berkedip, seolah menjadi pengingat bahwa waktu Ibu Ayunda semakin sedikit. Ia sudah mengumpulkan keberanian untuk berbicara pada Ayunda tadi, namun yang ia dapat hanyalah penolakan dan hinaan. Meski begitu, ia tidak menyesal. Jika aku menyerah hanya karena dihina, apa gunanya ilmu yang diwariskan kakek? Rian menengadahkan wajah ke langit. Kakek, bimbing aku, bisiknya pelan. Sementara itu, di ruang istirahat dokter, Ayunda tampak berjalan mondar-mandir. Ia terus memikirkan ucapan Rian. Penyakit ini pernah disembuhkan kakeknya. Aku hanya ingin membantu. Kalau dokter izinkan. Semua kata itu terngiang-ngiang di kepalanya. Ayunda meremas jas dokternya. Sebagai tenaga medis yang percaya pada ilmu modern, ia merasa tidak seharusnya mempercayai hal-hal di luar nalar kedokteran. Tapi kesombongannya perlahan tergerus oleh rasa takut. Ia membuka map hasil pemeriksaan. Semua hasil menunjukkan kebuntuan. Tidak ada opsi tersisa. Apakah aku salah menolak dia? Gumamnya lirih. Keesokan harinya, kondisi Ibu Ayunda kembali menurun drastis. Dokter tegar keluar dari Icu dengan wajah muram. Kondisi pasien melemah. Kami akan coba terapi tambahan, tapi jangan terlalu berharap. Ayunda berdiri lemas, hampir jatuh jika saja perawat tidak langsung menopangnya. Rian yang kebetulan lewat melihat itu. Hatinya tergerak. Ia diam-diam pergi ke loker kecilnya, dan membuka sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya tersimpan beberapa lembar daun kering dan botol kecil berisi cairan coklat pekat yang berbau menyengat tapi penuh manfaat. Ia memandanginya dengan hikmat. Ini satu-satunya jalan. Rian tahu, ia tidak akan mendapatkan izin. Maka ia harus mencari waktu yang tepat. Malam hari. Saat seluruh dokter sudah pulang kecuali tim jaga malam, Rian berjalan pelan menuju Icu. Ia mengenakan masker dan sarung tangan agar tidak mencurigakan. Perawat yang bertugas sedang sibuk memeriksa komputer dan tidak memperhatikan ke belakang. Rian masuk mendekati ranjang Ibu Ayunda yang tertidur lemah. Napasnya pendek-pendek. Monitor menunjukkan garis grafik yang semakin turun. Dengan hati-hati, ia membuka botol kecil dan meneteskan racikan herbal itu ke bibir pasien. Lalu ia mengambil daun herbal yang direndam sebelumnya, menempelkannya di titik tertentu pada dada pasien. Sambil melakukan itu, ia berbisik dengan tulus. Bu, mohon bertahan. Putri ibu sangat mencintai ibu. Kasih kesempatan dia untuk meminta maaf, memperbaiki semuanya. Ia menyeka keringat di dahinya. Tindakan itu sangat berisiko. Jika ketahuan, ia bisa dipecat. Namun ia tak peduli. Yang terpenting, ia sudah mencoba. Rian menatap Ibu Ayunda penuh harap sebelum akhirnya keluar pelan-pelan. Namun belum sempat ia pergi jauh,
Apa yang kamu lakukan di sana? Suara itu menggema keras. Rian menoleh, dan matanya langsung membesar. Ayunda berdiri di depan pintu Icu dengan wajah terkejut sekaligus marah besar. Ia melangkah cepat menghampiri Rian dan menarik lengannya kasar. Kamu gila. Siapa izinkan kamu melakukan sesuatu pada ibuku? Rian mencoba menjelaskan. Saya lihat kondisi beliau. Saya hanya ingin. Aku sudah bilang jangan sentuh ibuku. Suara Ayunda pecah, antara emosi dan ketakutan bercampur jadi satu. Obat murahan itu bisa membunuhnya. Kamu mau aku kehilangan ibu karena ulahmu? Aku tidak akan membahayakan ibu, dokter. Aku melakukan ini karena aku peduli. Tolong percaya. Pergi. Ayunda menunjuk ke arah pintu sambil berteriak. Jika sampai ada apa-apa terjadi pada ibuku, aku pastikan kamu tidak akan pernah bisa bekerja di kota ini lagi. Perawat dan beberapa staf berlari menghampiri setelah mendengar keributan. Mereka menatap Rian dengan curiga seolah ia memang pelaku kejahatan. Rian hanya menunduk, menerima semua kata-kata itu tanpa melawan. Aku hanya ingin menolong, katanya lirih sebelum berbalik pergi. Ayunda menatap punggung Rian dengan napas memburu. Amarahnya masih membara. Namun saat ia melihat sang ibu diranjang, tiba-tiba ia menangkap sesuatu yang berbeda. Monitor menunjukkan perubahan kecil. Garis grafik vital mulai naik sedikit. Napas ibunya tampak sedikit lebih teratur. Ini tidak mungkin. Ayunda menatap monitor dengan mata melebar. Perawat yang memeriksa pun terkejut. Dokter, ini jelas perbaikan. Ayunda memegang dadanya sendiri. Sebuah perasaan tumbuh. Perasaan yang ia coba tolak. Apakah? Karena dia? Bisiknya nyaris tak terdengar. Rian berhenti tepat di luar Icu. Ia menatap ke dalam dari kejauhan. Melihat monitor yang sedikit berubah, senyum kecil muncul di wajahnya. Perubahan kecil itu adalah awal dari keajaiban besar. Dan Ayunda mulai menyadari, mungkin ia tak sepenuhnya benar. Keesokan paginya, suasana rumah sakit berubah. Para perawat saling berbisik. Dokter-dokter tampak kebingungan melihat laporan vital pasien yang bernama Ibu Dokter Ayunda itu. Mereka tidak mengerti bagaimana kondisi yang semalam begitu kritis, tiba-tiba mulai membaik perlahan. Tekanan darah stabil sedikit, saturasi oksigen naik, napas lebih teratur. Semuanya seperti keajaiban kecil yang tak bisa dijelaskan secara medis. Ayunda berdiri di samping ibunya dengan mata berbinar, tapi juga dipenuhi kebingungan. Ia mengingat apa yang terjadi semalam, Rian, herbal yang ia bawa, dan caranya merawat ibu Ayunda dengan penuh kehati-hatian. Tidak mungkin. Itu cuma kebetulan. Batinnya masih keras menolak kenyataan. Namun jauh di dalam hatinya, bibit keraguan pada pemikirannya sendiri mulai tumbuh. Di sudut lain rumah sakit, Rian kembali bekerja seperti biasa. Seolah tadi malam tidak pernah terjadi. Ia mengepel lantai dengan wajah tenang. Namun dalam dadanya ada secercah harapan. Dodi menghampirinya, berbisik penuh khawatir. Bro, aku dengar kamu semalam masuk Icu tanpa izin? Kamu gila ya? Kalau ketahuan direktur, kamu bisa langsung dipecat. Rian tersenyum tipis. Aku tidak peduli risikonya. Selama aku bisa membantu, sedikit saja. Dodi menghela napas panjang. Kamu memang berbeda dari kami semua, Yan? Tapi hati-hati ya. Sebelum Rian sempat menjawab, suara langkah sepatu hak tinggi terdengar mendekat dengan cepat. Ayunda muncul dengan wajah mendidih oleh emosi yang belum tuntas. Rian, kamu ikut aku. Tanpa menunggu jawaban, ia menarik lengan Rian dan menyeretnya ke depan para dokter dan perawat yang sedang berkumpul membahas kondisi ibunya. Semua mata kini tertuju pada mereka. Aku ingin semua mendengar ini, ujar Ayunda lantang. OB ini mengaku bisa menyembuhkan ibu saya dengan ramuan kampungnya. Beberapa staf langsung tertawa kecil. Sebagian lain memasang wajah meremehkan. Rian terdiam, tetap menunduk sopan. Ia sudah terbiasa diperlakukan begitu. Ayunda menatapnya tajam. Semalam, kamu masuk Icu dan melakukan tindakan tanpa izin. Kamu sadar betapa berbahayanya itu? Rian menatap mata Ayunda. Saya sadar, Dok. Tapi saya tahu apa yang saya lakukan. Jika benar kamu bisa menyembuhkan penyakit langka yang bahkan spesialis terbaik pun menyerah. Ayunda memelototinya,
lalu mengeluarkan kalimat yang akan mengubah segalanya. Kalau kamu bisa sembuhkan ibuku, aku akan menikah denganmu. Semua orang langsung terkejut. Perawat menahan napas. Dokter tegar hampir tersedak air minumnya. Beberapa tertawa keras. Dengar itu? OB mau jadi menantu keluarga dokter? Mana mungkin dia bisa? Hahaha, ini konyol. Ayunda melipat tangan di dada, berpura-pura percaya diri. Namun sebenarnya, hatinya bergetar oleh rasa takut. Takut pada kemungkinan janji itu justru menjadi nyata. Tapi jika kamu gagal, lanjut Ayunda, kamu harus pergi dari sini. Dan jangan pernah muncul lagi di hidupku. Dodi memegang bahu Rian penuh kecemasan. Jangan terima, bro. Ini jebakan? Semua menatap Rian menunggu jawabannya, dengan nada meremehkan dan mengejek. Namun Rian justru mengangkat wajahnya untuk pertama kalinya dengan tatapan tegas. Tatapan seorang pria yang memegang keyakinan kuat dalam hatinya. Baik, dokter. Saya terima. Kerumunan langsung heboh. Ayunda sedikit tersentak mendengar jawaban itu. Ia tidak menyangka Rian akan mengangguk tanpa keraguan. Ia menatap pria itu. Dan untuk sesaat, ia melihat keberanian dalam diri Rian yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Mulai hari ini, kata Rian pelan namun mantap, saya akan lakukan apapun yang saya mampu, sampai ibu dokter benar-benar sembuh. Ayunda berusaha mempertahankan wajah angkuhnya. Terserah. Tapi ingat, kalau kamu gagal, hidupmu selesai. Rian hanya mengangguk hormat. Saya tidak takut kehilangan pekerjaan. Yang saya takutkan hanyalah tidak berusaha menyelamatkan nyawa seseorang padahal saya bisa. Kata-kata itu menusuk Ayunda tepat di tempat yang paling rapuh di hatinya. Ia memalingkan wajah agar tak terlihat tersentuh. Saat semua bubar, Dodi memburu Rian. Bro, bagaimana kalau kamu gagal? Kamu bakal kehilangan semuanya. Rian tersenyum. Jika harga yang harus kubayar untuk menyelamatkan nyawa seseorang adalah pekerjaanku, aku siap. Dodi terdiam. Ia begitu ingin mencegah sahabatnya, tapi ia tahu ini adalah takdir yang Rian pilih sendiri. Di balik kaca icu, Ayunda menatap ibunya yang masih tertidur. Apa yang harus aku lakukan, Bu? Gumamnya lirih. Apakah aku salah, atau justru dia benar? Namun satu yang pasti, janji yang ia ucapkan barusan, telah menjadi tali yang akan menjerat hatinya sendiri. Ini bukan lagi tentang gengsi. Bukan lagi tentang status. Tapi tentang harapan terakhir. Harapan, yang entah kenapa, justru berada di tangan pria yang selalu ia hina selama ini. Malam itu datang begitu cepat. Langit gelap menutup seluruh jendela rumah sakit seakan menjadi saksi bahwa sesuatu yang besar sedang menunggu untuk terjadi. Setelah tantangan memalukan yang diucapkan Ayunda dengan penuh kesombongan itu, Rian tak punya pilihan lain kecuali membuktikan ucapannya. Kalau kamu bisa sembuhkan ibuku, aku menikah denganmu. Kalimat itu masih terngiang jelas di telinganya. Bukan soal menikah yang membuatnya tertekan, tapi nyawa seorang ibu yang tinggal menunggu waktu. Ibu Ayunda hanya terbaring lemah. Oksigen membantu setiap napasnya. Semua dokter sudah menyerah. Harapan seolah terkubur dalam-dalam. Namun, di balik seragam OB yang lusuh, Rian menyimpan keahliannya sendiri. Keahlian yang diwariskan turun-temurun dari keluarganya. Pengetahuan tentang tanaman obat yang bisa menolong orang dalam kondisi putus asa seperti ini. Ketika seluruh staf sudah berkurang dan ruangan mulai sepi, Rian sengaja memeriksa situasi sekitar. Ia menunggu hingga Ayunda kembali ke ruang dokter untuk rapat dadakan. Saat itulah ia menyelinap masuk ruang icu tempat ibu Ayunda terbaring. Rian membuka tas kecil yang ia sembunyikan di balik gerobak pembersih. Di dalamnya terdapat beberapa botol cairan, ramuan herbal, dan bahan alami yang ia persiapkan dengan sangat hati-hati. Assalamualaikum, saya permisi ya, Bu, gumamnya lirih sambil memegang tangan ibu Ayunda. Tangan itu dingin, nadi lemah, napas tersengal. Rian menarik napas panjang lalu mulai bekerja pelan-pelan. Pertama, ia mengoleskan herbal khusus pada bagian dada dan punggung untuk memperlancar pernapasan. Aroma dedaunan yang menenangkan mulai memenuhi ruangan. Lalu, ia mengambil botol kecil yang berisi cairan pahit hasil racikan resep rahasia kakeknya. Dengan sendok kecil, ia meneteskan perlahan ke mulut ibu Ayunda.
Rian mengusap pelipis pasien itu dengan lembut, sambil terus memijat titik-titik tertentu di sekitar dada dan pergelangan tangan. Teknik pijat khusus untuk merangsang pernapasan dan peredaran darah. "Bertahan ya Bu, saya berjanji akan lakukan yang terbaik," bisiknya. Detik berlalu. Jantungnya berdegup begitu kencang. Jika gagal, hidupnya benar-benar bisa berakhir di penjara rumah sakit ini. Namun sesuatu mulai terjadi. Napas Ibu Ayunda yang tadinya berat, perlahan terdengar lebih teratur. Dadanya tidak lagi naik turun secara terputus. Mesin monitor menunjukkan sedikit perubahan positif. Rian memejamkan mata, menahan haru. "Ayah, kakek, bantu saya melindungi beliau." Beberapa jam kemudian, ia kembali mengawasi kondisi Ibu Ayunda dari balik tirai. Ia memastikan tidak ada yang curiga. Saat keadaan aman, ia melakukan sesi kedua dari terapinya. Tidak ada yang tahu. Karena siapa yang akan curiga dengan seorang OB yang masuk ke ruang ICU sambil membawa gerobak pel? Setiap kali Ibu Ayunda batuk pelan, Rian justru tersenyum lega. Itu tanda bahwa paru-parunya mulai merespons. Tetapi ia harus tetap berhati-hati. Bila ada yang tahu, Rian bisa dianggap meracuni pasien, bukan menolongnya. Di sudut ruangan ICU, Rian menatap Ibu Ayunda yang kini terlihat sedikit lebih hangat. Pipinya tidak lagi sepucat mayat. Bahkan ada kantung oksigen yang sepertinya mulai berkurang tekanannya. Tanda ada peningkatan dalam kemampuan bernapas. Rian merapatkan tangan sambil menatap pasien itu dengan harapan besar. "Bu, saya tidak melakukan ini karena janji itu. Tapi karena Ibu berhak sembuh. Semua orang yang sakit berhak sembuh. Meski keluarganya menghina saya seperti sampah." Ada kepedihan di suaranya. Tapi ia segera menepis rasa itu. Fokusnya hanya satu, kesembuhan. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar mendekat. Rian langsung menyembunyikan botol herbal ke saku celana dan pura-pura mengatur selimut pasien. Ayunda muncul dalam keadaan panik, membawa beberapa berkas. Rian nyaris kepergok. Beruntung ia keluar sebelum Ayunda sempat masuk lebih dalam ke ruangan. Dari balik pintu, Rian menatap punggung perempuan itu yang terlihat gemetar. Mata Ayunda yang biasanya tajam dan congkak kini tampak sembab. Ia duduk di samping ibunya, menggenggam tangan lemah itu. "Aku butuh kamu, Bu, kumohon bertahan." Suara Ayunda pecah. Tanpa disadarinya, perubahan kecil sudah terjadi. Namun dia belum melihatnya. Belum? Rian berjanji, besok ia akan melakukan langkah terapi berikutnya. Langkah yang mungkin akan menjadi awal dari keajaiban besar. Dan saat ia berjalan menuju lorong gelap rumah sakit, ia menggenggam erat botol herbal itu. Seolah memegang masa depan yang akan menentukan janji besar yang pernah diucapkan Ayunda di depan semua orang. Pagi itu, cahaya matahari menyelinap melalui kaca besar rumah sakit. Suasana masih sepi, hanya suara mesin monitor yang berdetak pelan menemani Ibu Ayunda yang masih terbaring lemah. Ayunda datang terburu-buru setelah tadi subuh mendapat telepon dari perawat mengenai perubahan kondisi ibunya. Rambutnya masih sedikit berantakan, mata sembab karena kurang tidur. Namun ketika ia melihat ibunya, Ayunda terhenti. Wajahnya menegang. Mata melebar tak percaya. "Ibu?" bisiknya patah. Kulit ibu yang semalam pucat, kini agak berwarna. Napasnya yang kemarin tersengal-sengal kini terlihat lebih tenang. Bahkan monitor menunjukkan peningkatan kecil namun jelas pada fungsi pernapasan dan saturasi oksigen. Apa yang terjadi? Ayunda mundur selangkah, bingung. Ia menatap ibunya, lalu menatap layar monitor lagi. Perubahan seperti ini seharusnya tidak mungkin terjadi dalam semalam. Tidak setelah semua dokter spesialis sepakat bahwa harapannya sudah menipis. Ayunda menekan tombol panggil perawat. Beberapa menit kemudian, Rian muncul dengan gerobak dan mopnya. Ia pura-pura terkejut, padahal hatinya berdebar lebih kencang daripada mesin monitor. Ayunda memelototinya tajam. "Kamu, tadi malam masuk ke ruangan ini?" Suaranya menuntut. Rian terdiam. Tubuhnya menegang. "Apa yang kamu lakukan pada ibuku?" Sekali lagi Ayunda bertanya, kali ini nada suaranya bergetar antara marah dan takut. "Aku hanya merapikan ruangan, Dok," jawab Rian berbohong sambil menunduk. Namun Ayunda tidak bodoh. Ia teringat gerak-gerik Rian kemarin setelah tantangan konyolnya. Ia mendekat dan menyentakkan tangan Rian. "Jawab yang benar," bentaknya.
Rian menatap matanya. Di sana ada ketakutan, tapi juga secercah harapan yang ia sembunyikan selama ini. Kalau aku bilang, aku mencoba menolong, gumam Rian pelan. Ayunda terdiam. Kata-kata itu seperti tamparan. Apa maksudmu? Kamu OB. Kamu tidak punya hak menyentuh pasien. Apa kamu ingin membunuh ibuku? Suaranya meninggi, namun terdengar putus asa. Rian menghela napas berat. Aku melakukan apa yang aku bisa, karena kalian semua sudah menyerah. Jawabnya lirih namun tegas. Ayunda memukul dadanya sendiri pelan. Emosi dalam dirinya kacau. Malu karena pernah menghina Rian. Takut kehilangan ibunya. Tapi juga bingung kenapa perubahan ini terjadi setelah Rian melakukan sesuatu. Apa yang kamu berikan padanya? Ayunda mendekat. Suaranya kini bergetar. Ramuan herbal, resep keluargaku. Jawab Rian jujur, menunduk. Ayunda langsung menatap jam dinding. Perubahan terjadi setelah Rian merawat ibunya, bukan dokter lain. Ia mundur, melangkah tak stabil. Hatinya bergolak hebat. Herbal? Kamu pikir hanya dengan dedaunan kamu bisa menyelamatkannya? Ia berusaha terdengar tegas, tapi suaranya pecah di akhir. Rian hanya menatapnya. Tidak tersinggung atas penghinaan itu, karena ia sudah terlalu sering mendengarnya. Aku akan bertanggung jawab. Tapi tolong, biarkan aku melanjutkan sampai beliau benar-benar stabil. Pinta Rian penuh keyakinan. Ayunda ingin menolak. Mulutnya terbuka, tapi kata-kata tak keluar. Ia melirik mesin monitor lagi, bukti bahwa Rian tidak membahayakan ibunya. Justru sebaliknya. Kalau terjadi sesuatu pada ibu, Ayunda mendekat sangat dekat hingga jarak mereka hanya beberapa sentimeter. Aku akan pastikan kamu tidak bisa bekerja dimanapun lagi. Bahkan kamu bisa masuk penjara. Mengerti? Rian mengangguk perlahan. Ia siap menanggung semuanya. Ayunda menatapnya tajam. Tapi kali ini ada sesuatu yang lain dalam tatapan itu. Semacam rasa ragu terhadap kesombongannya sendiri. Baik, katanya akhirnya. Aku beri kamu kesempatan. Tapi aku akan mengawasi setiap gerakanmu. Rian seperti mendapatkan napas baru. Ia menunduk hormat. Terima kasih, Dok. Sejak hari itu, Ayunda selalu ada di samping ibunya. Ia memperhatikan setiap hal kecil yang dilakukan Rian. Mulai dari memijat titik tertentu di tubuh sang ibu, hingga meneteskan cairan herbal ke mulutnya. Keajaiban kecil demi kecil mulai terlihat, dan Ayunda menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Dalam diam, hatinya mulai bergumam, mungkinkah aku salah tentang dia? Suatu sore, Ayunda berdiri memandang Rian yang sedang mencatat perubahan pada pasien. Ia bertanya pelan, kenapa kamu lakukan sejauh ini, padahal aku selalu menghina kamu? Rian tersenyum kecil. Tanpa menatapnya ia menjawab, karena nyawa seseorang tidak boleh jadi korban kesombongan orang lain. Ayunda tercekat. Kata-kata itu tepat mengenai hatinya. Ia kembali teringat janjinya sendiri. Janji yang ia buat untuk mempermalukan Rian. Janji yang kini mulai menjerat hatinya sendiri. Dalam hati ia berkata, apa yang sudah kulakukan pada laki-laki ini? Hari demi hari berlalu. Setiap pagi, Ayunda datang lebih awal dari biasanya. Setiap malam, ia pulang paling akhir, selalu memastikan ibunya masih bernapas dengan stabil. Dan pada jam-jam itu, Rian selalu berada di sana. Diam, bekerja tanpa mengeluh. Sesekali ia terlihat menggigil kelelahan karena begadang, belum lagi pekerjaan berat sebagai OB yang tak pernah menunggu. Tapi perubahan kondisi ibu Ayunda terus bergerak ke arah yang menakjubkan. Pagi ini, perawat masuk tergesa-gesa dengan wajah terkejut. Dok, ibu pasien nomor 12 sudah bisa merespons rangsangan suara. Lapornya. Ayunda langsung terbangun dari duduknya. Tanpa pikir panjang ia berlari kecil menuju ruang ICU, tempat ibunya terbaring. Bu? Ibu dengar suara Ayunda? Bisiknya sambil menggenggam tangan sang ibu. Kelopak mata itu bergetar pelan. Ayunda menahan napas. Tangan ibunya merespons genggamannya. Walau sangat lemah, tapi itu nyata. Mama, Mama, ini aku. Ayunda. Air mata Ayunda jatuh begitu saja. Ia menekan bel panggil, memanggil dokter jaga dan perawat. Mereka masuk, memeriksa tanda vital, dan semuanya menunjukkan perbaikan pesat. Ini, mustahil, hanya dalam 3 hari.
Gumam dokter jaga sambil mengusap dagu, tak percaya melihat hasil di laporan. Ayunda melirik ke arah sudut ruangan. Rian berdiri diam, memegang catatan kecilnya. Ia menunduk, mencoba tidak terlihat. Namun suara dokter jaga berikutnya membuat semua orang terkejut. Bahkan ahli paru terkenal sekalipun belum pernah bisa memperbaiki kondisi secepat ini. Apa ada terapi tambahan yang diberikan? Ayunda memandang Rian. Mata mereka bertemu. Ada getaran yang tidak bisa ia jelaskan di dada. Dokter lain menyahut, kalau perbaikan terus berlanjut, ibu bisa dipindahkan ke ruang rawat biasa dalam beberapa hari. Ayunda terisak, menutup mulutnya sendiri. Keajaiban itu benar-benar terjadi. Dan hanya satu orang yang berjasa. Rian. Siang itu, Ayunda mencari Rian yang sedang mengisi ulang cairan pembersih di pantry belakang. Rian. Panggilnya pelan. Rian tersentak, lalu menatap Ayunda dengan gugup. Ayunda menundukkan kepala, menahan gengsi luar biasa dalam dirinya. Aku mau bilang terima kasih, katanya pelan. Rian terdiam tak percaya. Kata yang paling langka dari seorang Ayunda itu, akhirnya keluar dari bibirnya sendiri. Ayunda melanjutkan, suaranya gemetar, aku selalu menghina kamu, menganggap kamu tidak berharga. Tapi kenyataannya, kamu jauh lebih mulia dari yang kubayangkan. Rian hanya menjawab dengan senyum tipis. Ia tidak butuh pujian. Yang ia inginkan hanya sebuah kesempatan menyelamatkan nyawa. Namun tiba-tiba Ayunda teringat sesuatu. Janji. Kalimat gila yang ia ucapkan di depan semua orang. Kalau kamu bisa sembuhkan ibuku, aku menikah denganmu. Dadanya langsung sesak membayangkannya. Dulu ia mengucapkannya dengan penuh kesombongan. Sekarang, kata-kata itu terasa seperti dunia berbalik menghantamnya sendiri. Malam tiba. Rian kembali masuk merawat ibu Ayunda. Tapi kali ini, Ayunda mengikutinya, memperhatikan dengan cermat. Ia melihat bagaimana Rian meneteskan ramuan dengan hati-hati. Bagaimana ia memijat titik-titik penting yang hanya sedikit orang tahu. Bagaimana ia mengusap tangan ibu Ayunda dengan penuh hormat seolah itu tangan ibunya sendiri. Ayunda terdiam. Kenapa kamu peduli? Tanyanya pelan. Rian berhenti sejenak. Tatapannya melunak. Karena setiap ibu adalah pahlawan, jawabnya lirih. Aku juga tumbuh tanpa ayah. Hanya ibuku dan kakek yang mengajarkan aku menjadi orang baik. Kalau aku bisa menyelamatkan ibu orang lain, rasanya seperti aku menyelamatkan ibuku sendiri. Ayunda menunduk. Hatinya diremas oleh kata-kata itu. Ia menatap Rian lagi. Tapi kali ini bukan untuk menghina. Melainkan, mengagumi. Beberapa jam kemudian, saat Rian selesai, ia hendak keluar dari ruangan. Tapi tiba-tiba, Rian, Ayunda memanggilnya. Suaranya lembut, berbeda sekali dari sebelumnya. Rian berbalik. Ayunda menatapnya tanpa kedok, tanpa ego. Hanya dengan perasaan yang kacau tapi jujur. Kalau nanti, ibu benar-benar sembuh. Ia menelan ludah keras-keras. Aku tidak akan lari dari janjiku. Rian terkejut. Matanya membesar, tubuhnya kaku di tempat. Ayunda buru-buru mengalihkan tatapannya. Pipinya memerah. Tapi jangan salah sangka, katanya cepat. Aku cuma menghormati kata-kataku sendiri. Rian tersenyum. Senyum yang hangat. Dan untuk pertama kalinya, Ayunda merasa hatinya berdegup bukan karena panik, tapi karena lelaki itu. Dalam hati ia berkata, sejak kapan aku mulai takut kehilangan dia? Dan malam itu, keajaiban bukan hanya menyentuh tubuh ibu Ayunda, tapi juga hati yang selama ini tertutup rapat oleh kesombongan. Suasana ruang Icu mendadak terasa berbeda. Bukan lagi penuh ketegangan dan keputusasaan, tapi kini diselimuti harapan baru yang bahkan tak berani diucapkan lantang. Monitor yang sebelumnya menunjukkan garis naik turun tak stabil, sekarang bergerak dalam ritme yang tenang. Ibu Ayunda membuka mata untuk pertama kalinya setelah sekian lama tak sadarkan diri. Ayunda terperanjat. Ibu? Ibu dengar aku? Ibu Ayunda mengangguk pelan, meski masih tampak lemah. Ayunda langsung meneteskan air mata bahagia begitu melihat senyum kecil itu. Dokter dan perawat berdatangan. Mereka terkejut, saling pandang seperti tak percaya. Pasien yang sebelumnya dinyatakan hampir tak memiliki harapan kini menunjukkan kesadaran sempurna. Namun Ayunda tahu, ini bukan karena tim medis.
Ini karena Rian. Rian berdiri jauh di belakang para dokter lain, takut untuk melangkah mendekat. Bukan karena ia tidak ingin, tapi ia masih ingat setiap hinaan Ayunda, setiap tawa meremehkannya. Namun ketika Ayunda menoleh dan melihat Rian di sana, ia tercekat. Dalam tatapan pemuda sederhana itu, ia melihat ketulusan. Dan pada detik itulah, Ayunda sadar. Janji yang ia ucapkan kemarin, kalau kamu bisa sembuhkan ibuku, aku menikah denganmu. Ternyata bukan sekadar kalimat yang bisa ia tarik kembali. Karena pemuda itu benar-benar melakukannya. Setelah kondisi ibu stabil dan dipindahkan ke ruang rawat biasa, Ayunda mencari Rian di luar ruang ICU. Ia menemukannya duduk sendiri di bangku lorong rumah sakit, memandangi lantai seperti menahan sesuatu. Rian? Panggil Ayunda pelan. Rian berdiri tergesa, menunduk. Maaf kalau saya mengganggu, Dok. Ayunda menggeleng, suaranya bergetar. Kamu tidak mengganggu. Justru, aku yang harusnya minta maaf. Ia menundukkan kepala, air matanya jatuh satu persatu. Aku sudah menghina kamu, padahal kamu yang menyelamatkan ibu aku. Rian terkejut, tidak pernah membayangkan dokter yang selama ini angku itu bisa menangis di hadapannya. Aku hanya melakukan apa yang kupahami, Dok. Rian tersenyum tipis. Aku tidak mau seseorang merasakan rasa kehilangan yang sama seperti yang pernah kualami. Ayunda menatapnya lebih dalam. Ada sesuatu dalam diri Rian yang membuat hatinya bergetar, bukan sekadar rasa terima kasih. Namun bersama getaran itu, muncul rasa takut. Janji itu. Janji gila yang ia ucapkan saat marah dan putus asa. Rian, suara Ayunda melemah. Tentang apa yang aku ucapkan kemarin. Rian menunduk. Aku tahu itu hanya emosi sesaat. Dok, aku tidak akan menuntut apapun. Ayunda terdiam. Kenapa kalimat itu membuat hatinya nyeri? Seolah tidak ingin mendengarnya? Rian, aku. Ayunda kehilangan kata. Ia menatap Rian tanpa sanggup mengungkapkan isi hatinya yang mulai berubah. Untuk pertama kalinya, seorang OB terlihat jauh lebih berharga daripada semua lelaki berjas mahal yang pernah ia kenal. Saat Ayunda kembali ke ruang rawatan, ibunya memanggil pelan. Ayun. Ayunda mendekat, mengusap tangan ibunya. Dia yang menolong ibu, bukan? Tanya ibunya lembut. Ayunda mengangguk, air matanya kembali jatuh. Sikapmu padanya selama ini, pantaskah? Tegur ibunya lembut. Ayunda terguncang. Tak pernah ibunya sekeras itu padanya. Ibu ingin mengenal pemuda itu, lanjut ibunya. Aku ingin dia selalu ada di dekatmu, bukan hanya sebagai penyelamatku, tapi seseorang yang bisa menjagamu saat aku tak lagi bisa. Ayunda menggigit bibir. Perasaan di dadanya semakin menekan. Janji itu, kini berubah menjadi sesuatu yang menjerat hatinya dengan kuat. Janji yang awalnya ia ucapkan sebagai hinaan, kini menjadi janji yang perlahan ia takut untuk dipenuhi. Karena ia mulai ingin menepatinya dengan sepenuh hati. Sejak ibu Ayunda sembuh dan dipindahkan ke ruang pemulihan, kehidupan di rumah sakit terasa jauh lebih lega. Namun, justru di saat keadaan membaik, hati Ayunda semakin kacau. Ia terus memikirkan janji itu. Janji yang dulunya ia lontarkan dengan penuh emosi dan kesombongan. Kini, janji itu berubah menjadi sesuatu yang menakutkan, karena ia mulai benar-benar ingin menepatinya. Siang itu, Ayunda duduk di taman kecil rumah sakit sambil memperhatikan Rian yang menyiram tanaman klinik seperti biasanya. Namun bedanya, tatapan Ayunda kini bukan lagi meremehkan. Ada kekaguman. Ada rasa ingin tahu. Ada detak berbeda dalam dadanya setiap melihat pemuda itu tersenyum sederhana. Saat Rian menyadari Ayunda memperhatikannya, ia menghentikan aktivitasnya. Ada yang bisa saya bantu, Dok? Suara Rian lembut, penuh hormat. Ayunda menelan ludah, berusaha menjaga nada bicara tetap profesional meski jantungnya memukul dada. Aku ingin bicara dengan kamu. Tentang? Ayunda terhenti. Kata, janji, seakan menolak keluar. Tak perlu dibahas lagi, potong Rian halus. Aku tahu itu hanya ucapan spontan. Aku tidak pernah berharap lebih, Dok. Kalimat itu menghantam Ayunda lebih keras dari hinaan manapun yang pernah ia ucapkan pada Rian. Jangan sebut aku Dok, saat kita bicara berdua seperti ini, ucap Ayunda tiba-tiba. Rian terpaku. Kalau begitu, Ayunda.
Dan nama itu terdengar begitu indah di telinga Ayunda. Namun situasi berubah ketika keluarga Ayunda datang menjenguk. Ayah dan ibunya adalah keluarga terpandang di kota itu. Kedatangan mereka selalu membuat suasana berubah lebih tegang. Ibu Ayunda tersenyum ketika Rian membantu memposisikan kursi rodanya. Namun ayah Ayunda menatap Rian dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan merendahkan. Jadi, ini office boy yang katanya menyembuhkan istriku? Nada ayahnya begitu sinis hingga udara seperti membeku. Ayunda langsung tersentak. Ayah, jangan begitu. Memangnya aku salah? Ayah mempersempit mata. Atau kau lupa siapa dirimu dan siapa dia? Rian hanya menunduk. Kedua tangan mengepal kuat di balik punggung. Ia mencoba tetap tenang meski harga dirinya diinjak-injak. Ayah! Suara Ayunda meninggi. Kalau bukan karena Rian, ibu tidak akan berdiri di sini sekarang. Ayah menatap putrinya penuh kekecewaan. Jangan bilang kau benar-benar berniat menepati ucapan sembronomu itu. Ayunda tidak menjawab. Namun diamnya justru menjadi jawaban paling jelas. Ayah Ayunda terbelalak tak percaya. Kau ingin menikahi Obe tak jelas yang hanya bisa meramu tanaman belakang rumah. Rian menatap Ayunda cepat-cepat, tidak ingin gadis itu semakin disudutkan karena dirinya. Ayunda hanya berterima kasih. Pak, ucap Rian lirih. Aku tidak pantas menjadi pembicaraan ini. Ia hendak pergi. Namun tangan Ayunda refleks menahan lengan Rian. Jangan pergi. Suaranya bergetar. Jangan selalu mengorbankan dirimu untuk melindungiku. Rian terpaku. Ayah Ayunda mengepalkan rahang, menahan amarah. Kau sungguh membuatku malu. Ayunda, desisnya dingin. Keluarga kita punya martabat. Ayunda memandang ayahnya tanpa gentar. Martabat tanpa hati, sama saja tidak bernilai. Sebuah kalimat yang tak pernah berani ia ucapkan sebelumnya. Ayah Ayunda pergi meninggalkan mereka dengan wajah kelam. Sementara Ayunda jatuh terduduk di bangku taman. Tangannya masih menggenggam tangan Rian. Ia mulai menangis pelan. Air mata penyesalan. Air mata cinta yang terlambat ia sadari. Rian, maafkan aku. Ayunda terisak. Aku terlalu sombong, terlalu buta menilai orang. Rian menggeleng pelan, lalu menyeka air mata di pipinya. Ayunda, kamu sudah melakukan yang terbaik sebagai anak. Itu sudah cukup. Aku akan berjuang. Ucap Ayunda tegas meski matanya masih berkaca-kaca. Jika keluargaku menolakmu, aku akan melawan. Rian terdiam, kaget sekaligus takut dan terharu dalam satu waktu. Ayunda, aku mencintaimu, ucapnya akhirnya. Kalimat yang keluar begitu tulus, tanpa ragu sedikit pun. Rian mematung. Dunia seolah berhenti berputar sesaat. Ayunda menggenggam tangannya lebih erat. Dan aku ingin menepati janji itu, bukan karena terpaksa, tapi karena aku benar-benar menginginkan kamu dalam hidupku. Rian menunduk, menyembunyikan mata yang tiba-tiba panas. Ia tak pernah membayangkan ada seorang dokter cantik yang dulu menghina dirinya, kini menangis demi memperjuangkannya. Namun di dalam hati Rian, satu hal pasti, cinta yang hadir dari luka, seringkali menjadi cinta yang paling kuat untuk diperjuangkan. Di bawah langit senja yang mulai menguning, mereka menggenggam janji bersama. Jika dunia menolak, maka mereka akan berjuang. Demi cinta yang datang dari keajaiban. Hari yang selama ini hanya menjadi janji konyol yang terlontar saat emosi, kini tiba dengan penuh harapan dan degup yang tak bisa dibendung. Rumah sakit yang dulu menjadi tempat cemooh terhadap seorang OB, kini menjadi saksi bisu perubahan nasib yang begitu dramatis. Ibu Ayunda duduk di kursi roda, namun tubuhnya jauh lebih kuat. Wajahnya kembali segar, matanya cerah, seolah penyakit mematikan itu hanya mimpi buruk yang sudah berlalu. Para dokter sebelumnya, yang dulu mencibir Rian, sekarang berdiri dengan wajah campur rasa kagum dan tak percaya. Ayunda berdiri di samping ibunya, memegang tangan wanita yang paling ia cintai itu. Gaun putih sederhana melekat di tubuhnya, tidak berlebihan seperti pesta mewah keluarga kaya yang biasa ia datangi. Tetapi hari ini, justru kesederhanaan itulah yang membuat semuanya terasa begitu tulus dan berharga. Rian berdiri di hadapannya, mengenakan kemeja putih bersih yang ia beli dari gajinya sendiri sebagai office boy. Tangan pria itu sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena ia tidak pernah menyangka hidup akan membawanya pada momen sebesar ini.
Ayunda menatapnya lama. Aku pernah bilang, kalau kau bisa sembuhkan ibuku, aku akan menikah denganmu. Suaranya sedikit bergetar. Dan ternyata, bukan hanya itu. Kau menyembuhkan aku juga. Rian? Rian tersenyum tipis. Aku tidak pernah menagih janjimu. Ayunda, cukup aku bisa membantu ibumu untuk tetap hidup. Tapi aku yang akan menagih janjiku sendiri. Balasnya, menatap dalam. Aku mencintaimu, dan aku ingin memperbaiki semua luka yang pernah kubuat. Ibu Ayunda mengusap pipi putrinya yang mulai basah. Nah, ibu selalu ingin kau menemukan pria yang bukan hanya mencintaimu, tapi juga mampu merawatmu. Dan Rian telah membuktikan segalanya, tanpa meminta imbalan apapun. Beberapa sanak keluarga sempat mempertahankan gengsinya. Mereka berdiri di belakang, wajah tak puas masih terpampang, tapi apa daya, kebenaran terlalu jelas untuk dibantah. Pendeta yang memimpin acara pernikahan kecil itu bertanya, apakah engkau, Rian, menerima Ayunda sebagai istrimu, untuk hidup bersama dalam suka dan duka? Rian menatap wanita yang dulu menghina dirinya tanpa iba. Tetapi justru tatapan itulah yang kini menjadi sumber kekuatan barunya. Aku terima. Dan aku akan menjaganya sampai nafas terakhirku. Ayunda tersenyum, air mata jatuh pelan. Apakah engkau, Ayunda, menerima Rian sebagai suamimu, tanpa memandang kedudukan dan status, hingga maut memisahkan? Ayunda menarik napas panjang. Aku terima, dan aku bersyukur Tuhan mempertemukan aku dengan lelaki sebaik dia. Kalimat itu membuat suasana berubah. Kata-kata yang keluar dari hati paling dalam, itulah yang semua orang rasakan. Tepuk tangan meledak pelan di ruangan kecil itu. Tidak megah, tidak glamor, tetapi penuh cinta yang sesungguhnya. Setelah resmi menjadi suami istri, mereka berdiri menyapa tamu sederhana yang hadir. Beberapa perawat, petugas kebersihan yang sudah lama bersahabat dengan Rian, serta dokter-dokter yang kini lebih merendah. Ayunda memegang tangan Rian erat. Aku ingin mendukungmu untuk belajar lagi. Kau punya kemampuan hebat, Rian. Tidak semua orang diberi anugerah seperti kamu. Rian tercengang. Aku? Belajar kedokteran? Ayunda mengangguk mantap. Aku akan mendampingimu. Aku percaya suatu hari nanti, kau bukan hanya akan dikenal sebagai OB. Kau akan menjadi dokter, dokter yang menyelamatkan banyak nyawa seperti kau menyelamatkan ibuku. Rian terharu, air mata yang selama ini ditahannya akhirnya jatuh. Aku tidak tahu harus bagaimana membalasmu, Ayunda. Kau sudah membalasnya, jawab Ayunda. Dengan cintamu. Mereka saling berpelukan. Ibu Ayunda menyaksikan itu sambil menangis haru. Berulang kali mengucap syukur dalam hati. Kilauan pesan moral. Kadang, Tuhan menyembunyikan berlian di tempat yang tidak kita duga. Jangan menghina seseorang karena hari ini ia tampak rendah. Sebab bisa jadi, esok ia adalah alasanmu kembali tersenyum.